Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rama Medan Channel. Apa kabar kalian awak? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan sehat. Pokoknya kita sehat ya, banyak rezeki juga gitu. Kalau kita banyak rezeki tapi kitanya nggak sehat, kita juga nggak bisa kemana-mana kan. Keadaan awak. Oke, hari ini tuh aku udah lama nggak ngonten. Udah lama aku nggak ngonten, nyapu-nyapu, beres-beres karena lagi apa ya? Lagi suasana hati, pokoknya lagi suasana hati lagi nggak tenang gitu ya. Karena apa? Karena aku kemarin dapat kabar dari orang tuaku, dari mamaku, dari adik-adikku kalau mamaku tuh kesehatannya menurun gitu. Dan kemarin aku sudah nelpon juga dan memang kelihatannya iya menurun, kayak dia nggak mau makan terus karena nggak mau makan tuh karena apa ya, nggak selera gitu. Kalau kata adik aku sih katanya ditanyain di sini tuh nggak enak kayak gitu, di tenggorokannya tuh nggak enak katanya gitu, jadi makannya bubur kayak gitu, udah makannya kayak gitu. Dan orang tuaku itu umurnya nanti tanggal 25 nanti itu 68 tahun ya. Aku rasa sih belum tua-tua banget karena dia punya penyakit, dia punya sakit kanker ovarium dan itu divonis stadium 2 kalau nggak salah gitu. Dan kemarin tuh check up itu bersih gitu, tapi nggak tahu kenapa lama-lama tuh kondisinya menurun gitu, dan dia udah kayak nggak punya semangat buat hidup lagi gitu. Jadi kemarin adek aku nelpon malam-malam itu, kan kemarin itu ada acara arisan di keluarga mamaku ya. Keluarga mamaku itu adiknya itu ada arisan gitu loh. Maksudnya giliran di rumah adiknya kayak gitu kan. Jadi dia dateng. Jadi dia senengnya tuh rame-rame gitu. Jadi dia bilang sama adik-adiknya, karena anakku paling tua ya. Dia bilang sama adik-adiknya bahwa dia pengen adik-adiknya tuh nginep gitu di rumah gitu. Nginep 1 malam gitu di rumah. Dia kepengen gitu, kayak gitu kan. Karena memang aku lihat mukanya tuh udah berbeda gitu. Udah beda mukanya gitu. Jadi aku tuh nahan nangis kalau nelpon mamaku tuh, aku nahan nangis gitu. Karena kayak dia kayak ada yang dipikirin gitu, suruh dibawa ke dokter gitu, maksudnya kasih vitamin kayak gitu. Tapi kanker boleh ya kasih vitamin tuh kan harus sama dokternya ya, dokter kansernya ya. Kita mau cek lagi gitu, mamaku tuh nggak mau dibawa ke dokter lagi gitu, kata adikku sih gitu ya. Dan sebenarnya kita terbentur juga biaya sih ya, karena kanker biayanya itu kan gede ya. Sebenarnya itu karena memang mamaku pakai BPJS, cuman BPJS bukan yang dari PNS, bukan, dia ngurus ya BPJS gitu. Jadi tuh mamaku tuh kepikiran itu mungkin karena anak-anaknya itu nggak semuanya yang seneng hidupnya itu, enggak gitu. Tahu dia anaknya tuh ya susah lah gitu ya kan, jadi mungkin dia nggak mau ngerepotin kami ya anak-anaknya gitu. Apalagi ada yang masih sewa rumah ya, nyawa rumah kayak gitu, ada yang masih ngontrak ya.
2 orang masih ngontrak gitu. Jadi dia kepikiran itu, kayak udah mikirin bahwa rumah yang dia tempatin itu mau disuruh dibagi 3 kayak gitu, dirombak, dibobol kayak gitu. Udah mikirin ke situ, aku tuh udah kemarin adikku nelpon dan nangis katanya. Dia katanya mamaku kepingin masak, bukan masak, kepingin makan apa ya, mie rebus kayak gitu, mie rebus lah kemarin, mie rebus, dibuatin mie rebus sama adikku, katanya enak banget katanya. Udah bisa kok ya, kau bisa jualan kata gitu. Padahal kata adik-adikku yang lain, katanya tuh nggak ada rasanya. Dari situ adikku udah tek gitu hatinya. Jadi kemarin dia telepon nangis. Berharap aku kepingin juga pulang, cuman aku mikirin anak-anakku di sini juga masih sekolah ya, masih sekolah dan bentar lagi mungkin ujian gitu kan. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi anakku kan masih kecil-kecil ya. Jadi harus ada aku yang ngurusin karena suamiku kerja kan. Jadi aku di sini sendirian gitu loh. Aku nggak bayar pengasuh, nggak ada pengasuh gitu. Jadi nggak bisa buat aku ke sana gitu, nggak bisa karena anakku tuh 2 tuh masih kecil-kecil. Kalau yang gede tuh udah bisa lah ya dia jaga diri, maksudnya juga jaga diri, udah bisa lah dia mandiri ya, udah bisa mandiri, udah bisa aku tinggalin gitu. Yang 2 ini harus ada aku gitu karena yang 2 masih kecil-kecil gitu. Jadi aku nggak bisa yang terbang ke sana gitu, nggak bisa gitu. Jadi ada saudara yang bilang sama adikku, mungkin katanya gitu, mungkin dia mengharap aku pulang gitu, cuman ya aku nggak bisa gitu, aku punya anak dan anakku sekolah gitu, aku nggak bisa uh, terbang ke sana tuh. Jadi aku bilang sama adikku, nanti kalau ada apa-apa telepon aja, kasih tahu aku gitu. Jadi pokoknya kita udah siapin lah pokoknya buat kita pulang ke Medan gitu. Udah kita siapin semuanya gitu. Tapi eh maksudnya apa ya? Aku jadi pikirannya ya nggak tahu gitu. Aku harus kayak gimana gitu. Nah, jadi nasib anak rantau nih kayak gini ya. Kita kalau orang tua sakit, karena kita juga bukan orang kaya ya. Kita yang bisa kalau orang tua sakit langsung terbang yuk bawa anak-anak besoknya pulang, bukan kayak gitu, enggak gitu. Kita tuh harus mikirin biayanya juga gitu loh, dan biayanya itu nggak murah gitu. Untuk terbang ke Medan itu nggak murah, satu orang itu 1 juta lebih, 1 juta sekian gitu biayanya. Jadi terbentur di biaya, kali kami berlima kan gitu. Jadi aku bukan orang kaya, jadi kalau uang segitu tuh eh udah kita siapin, kalau ada kepepet-pepet kayak gitu udah kita siapin gitu sebenarnya. Jadi karena ini anak-anakku masih sekolah, masih sebentar lagi kan ujian kan, ini udah ini bulan 10, mungkin bulan 11 atau bulan 12 mereka kan ujian gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ya mamaku sehat-sehat gitu ya kan, karena emang kondisinya itu udah menurun, udah ngedrop banget gitu. Aku lihat kemarin udah ngomongnya udah yang kayak dia nahan sakitnya itu, kayak kita bilang yuk mak ke dokter, yuk mak ke rumah sakit, nggak mau kayak gitu kan. Ayo dipaksa juga nggak mau gitu, diimpus aja deh, diimpus buat tambah tenaga aja dia nggak mau gitu. Jadi nggak tahu tuh badannya makin habis, makin kurus gitu. Jadi mukanya itu aku lihat udah beda, udah kayak bukan mamaku lagi gitu. Bukan kayak mamaku yang dulu. Jadi aku nih cerita, aku kuatin diri aku supaya aku bisa cerita ke sini.
Sebenarnya nggak mau cerita, cuman aku cerita aja gitu. Jadi makanya YouTube YouTubeku ini juga ngebuat konten juga pikiran masih yang aduh gitu, yang nggak 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 konsen gitu, nggak fokus gitu ya, karena orang tua lagi sakit di sana kayak gitu. Memang kita nih kalau yang nggak punya ini, maksudnya yang nggak berkecukupan ya, maksudnya yang hidupnya sedang-sedang aja tuh kayak aku ya. Jadi bukannya nggak bersyukur, bersyukur. Jadi kita kalau mau ke sini, ke sana, kemari tuh kita harus ngumpulin duit kan, harus nabung baru bisa ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Nggak bisa kalau dikabarin nih lagi sakit, ayo kita sekarang terbang gitu, nggak bisa ya kan. Ternyata gitu. Dan ya begitulah ya cerita aku, anak rantau ini nggak bisa melihat mamanya sakit gitu, nggak bisa lihat keadaannya cuman dari HP ya, untung ada HP ya, jadi aku bisa mantau gitu keadaannya gimana gitu sekarang ini. Ya nasib ya, takdir, nasib gitu, itu cuman Allah ya yang nentuin gitu. Aku aja ngomong nih nggak tahu, udah kayak mau ngelantur gitu ya, nggak tahu mau ngomong apa, aku juga nggak tahu aku harus gimana, karena posisi aku tuh jauh dari Medan, harus naik pesawat dulu kan, terus dari rumahku juga ke bandara juga jauh ya kan gitu. Jadi aku bilang sama adik aku, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu aja, aku bilang kayak gitu. Itu sakit lah. Orang tua sakit, keadaannya udah kayak gitu, kita nggak ada di situ ya sakit gitu. Pengen ngerawat, pengen masakin, pengen kasih semangat lah buat orang tua kita. Setidaknya gitu kan, nggak bisa gitu. Cuman dari HP aja gitu bisanya gitu. Udah nasib ya, kita nggak punya penghasilan, kayak aku nggak punya penghasilan ngandelin eh suami kayak gitu. Jadi aku udah nangisnya tuh udah nggak bisa nangis lagi gitu, cuman sakit aja di sini gitu, sakit di sini gitu, kebayang-bayang mamaku yang kalau aku waktu aku Dilangsa, aku melahirkan tiga-tiganya nggak pakai pembantu gitu, yang bantuin aku ya mamaku gitu. Terus aku kalau anak-anakku sakit waktu aku dilangsa di pokoknya daerah Aceh gitu kan, suamiku kan tugasnya daerah Aceh aja ya, dinasnya kayak gitu. Kalau di daerah Aceh yang aku telepon tuh kalau kalau anak-anakku sakit tuh ya mamaku gitu. Karena dulu tuh kayak di Lok Semawah itu kan jauh dari Tanjung Merawah ke Lok Semawah, itu jauh gitu. Aku telepon minta temenin gitu, minta bantuin gitu, gantian jaganya kayak gitu, kayak anak-anakku sakit kayak gitu, aku kerepotan gitulah. Dia datang jam-jam 11 malam, jam 1 malam sampai Lok Semawah datang gitu, mau gitu. Aku sakit waktu aku hamil, datang gitu. Aku minta bantuannya waktu suamiku sama anakku sakit. Aku juga minta bantuannya juga, datang gitu jam berapapun itu. Mak tolong, suamiku sakit, anakku sakit, ya udah mama kesana kayak gitu. Teman-teman, waktu aku melahirkan juga tiga-tiganya, waktu yang pertama itu aku melahirkan di sana kan di Tanjung Merawah. Anakku yang pertama sampai 3 bulan baru aku bawa anakku ke
ke tempat suamiku dinas kerja. Setelah anak kedua, ketiga dia temenin aku setelah 40 hari. Setelah 40 hari itu dia pulang ke Tanjung Merawah, seperti itu terus gitu kan. Jadi jasanya tuh banyak kalau mama gitu loh teman-teman. Sedih rasanya gitu, sakit di sini. Aku udah nggak bisa nangis lagi, nggak bisa, cuman sakit gitu di sini tuh. Karena apa, orang tua lagi sakit gitu, kita nggak bisa nggak bisa nggak bisa datang ke sana, nggak bisa nemenin gitu, nggak bisa pokoknya nggak bisa kasih semangat, bisa dari HP gitu kan. Kalau ini ya kayak, kan aku udah 3 tahun ya nggak pulang ke Tanjung Merawah. Jadi mungkin kepengen aku pulang gitu, cuman ya keadaannya gimana gitu, aku nggak bisa langsung kesana gitu ya, nggak bisa gitu. Karena anak-anak satu sekolah gitu, terus mereka nggak ada yang jagain gitu. Kalau pulang sekolah gitu kan, pergi kayak gitu jam 2 pulangnya kayak gitu di sini gitu teman-teman. Jadi gitulah kisah anak rantau ini begini gitu ya. Beginilah kisahku ya teman-teman. Mudah-mudahan mamaku sehat, dan insya Allah liburan nanti, palingan aku liburan anak sekolah itu nanti aku paling pulang lihat keadaan mamaku kayak mana gitu ya, insya Allah. Ya udah deh teman-teman, sampai di sini dulu cerita-cerita curhat-curhatku hari ini. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.